Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali lagi di channel Quran Cordoba dalam program Semua Bisa Jadi Hafiz. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Masya Al-Quran. Allah. Semangatku. Nah Ustaz, kemarin tuh minggu kemarin kita ngebahas tentang penyakit-penyakit hati yang sering dialami oleh para penghafal Al-Quran. Ya, padahal kan si Al-Quran sendiri itu adalah syifa Ustaz ya. Nah, mungkin ada guys Ustaz, metode menghafal Al-Quran agar Al-Quran itu sendiri bisa menjadi syifa, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik sahabat Al-Quran, di program Semua Bisa Menjadi Hafiz Al-Quran, insya Allah di episode ini tema kita adalah terkait metode. Metode. Jadi balik lagi Ustaz ya, kita pertanyaan tadi memang sangat menarik sekali. Metode apa yang bisa membersihkan hati kita? Iya, Ustaz. Jadi menghilangkan penyakit-penyakit hati. Metodenya adalah metode tadabbur. Wah, ya, tadabbur. Metode tadabbur. Jadi memahami, menghayati, mendalami isi dari Al-Quran ya, makna-maknanya. Itu luar biasa. Metode menghafal plus mentadaburi. Wah, gitu. Jadi bukan sekadar menghafal Ustaz ya? Iya, betul. Nah, mungkin bisa langsung dilanjut Ustaz. Apa itu metode tadabbur Ustaz? Baik, jadi metode tadabbur dari katanya saja itu dari tadabbur ya, dabaro. Jadi maksudnya adalah tadabbur itu akhir dari sesuatu atau puncak dari sesuatu, yang maksudnya adalah membaca. Jadi puncak dari membaca itu adalah tadabbur. Jadi kalau kita tilawah Quran nih, tilawah Quran itu tujuannya apa? Supaya bisa memahami sebelum nanti menghafalkan ya. Jadi ini membacanya dulu. Membaca dulu, akhir dari kita membaca itu adalah nanti bisa mentadaburi. Dan perintah dalam Al-Quran itu ya, perintahnya memang bukan menghafal Quran. Perintahnya bukan amalkan Quran, bukan. Perintahnya bukan apalagi misalkan ininya apa? Tajwid, tahsin, tapi afala yatadabbarunal Quran. Itu sampai diulang 2 kali. Afala yatadabbarunal Quran dalam surah Muhammad ayat 24 dan surah An-Nisa 82. Jadi afala yatadabbarunal Quran. Perintahnya itu. Tadabbur adalah metode terbaik dalam memahami ayat-ayat Allah sekaligus menghafalnya. Jadi memang perintahnya tidak hafalkanlah Al-Quran, atau kenapa kamu tidak menghafal Quran? Kenapa tidak menghafal 30 juz Al-Quran? Tapi perintahnya adalah kenapa tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Jadi tadabur itu secara makna yaitu akhir dari sesuatu, maksudnya sesuatu membaca supaya bisa mentadaburi. Jadi coba kita bayangkan kalau kita membaca sesuatu tapi kita tidak tahu apa maksudnya, apa pesannya, apa pemahaman yang bisa kita ambil. Itu maaf aja seperti ini ya. Kita punya kelapa, tapi tidak tahu cara bukanya. Kan apa bedanya sama misalkan kera, misalkan monyet. Oh ini padahal isinya itu indah, manis, bisa seger gitu, seger gitu bener, ya. Ya, seger bener, tapi ininya hanya dilihat-lihat saja, dibaca, tapi nggak tahu isinya itu apa gitu. Itulah tadabbur. Tadabbur itu ya teman-teman, berarti itu ya. Jadi bukan cuma sekadar tahu artinya, tapi juga bisa menadaburi ayat-ayatnya. Gitu. Itu metode menghafal Al-Quran ya, metode tadabbur. Metode tadabbur. Nah, langkah-langkahnya Ustaz. Nah, tapi sebelum ke langkah-langkah saya ingin menyampaikan singkatannya dulu supaya lebih menarik ya. Singkatannya saya kasih di awal saja ya. Jadi ini ada singkatan Ustaz, tadabbur. Singkatan. Akronim itu ya. Akronimnya. Jadi T-nya itu karena kita nyambung terus nanti ke tahapannya juga. T-nya itu adalah tafakur. Tadabbur itu tafakur. T-A-D-A-B-U-R. Tadabbur nih. Yang T yang pertama. Ini tes pertama. Tafakur. Jadi tadabbur itu sama dengan tafakur. Jadi menafakuri, merenungi. Dari fikirnya saja. Kalau tafakur biasanya dikaitkan dengan alam semesta. Tafakur alam. Tapi kalau tadabbur Quran. Jadi kalau tafakur nyambungnya ke alam semesta. Kalau tadabbur ke Al-Quran. Walaupun alam semesta juga sama ayat-ayat Allah. Walaupun ayat alam semesta tidak dihafal. Tidak dikaji saja. Berarti yang T-nya tafakur. A-nya itu amalkan. Tadabbur, tafakur amalkan. Amalkan karena memang menghafal Quran itu harus dengan pengamalannya gitu. Yang ketiga itu adalah D-nya zikir.
Zikir ya, dari zal ya, zal. Zikir. Jadi berzikir. Jadi berzikir itu adalah kebiasaan para penghafal Quran, karena bacaannya itu adalah zikir. Al-Quran berisi doa dan zikir. Bahkan jadi Al-Quran sendiri namanya adzikr ya, salah satu namanya. Ya betul, ya adzikr ya. Pinter ya, Masya Allah. Zikir. Lanjutkan. Akronim selanjutnya adalah Selanjutnya adalah afirmasi. Jadi metodenya itu adalah afirmasi, mengkonfirmasi apa pesan-pesannya, apa makna-maknanya, apa kandungan yang kita hafalkan. Jadi tidak hanya sebatas membaca Al-Fatihah, kan semuanya hafal Al-Fatihah. Coba apa isinya. Nah, itulah untuk mengafirmasi. Jadi menghafal metode afirmasi. B. B itu berulang-ulang. Jadi membaca Quran, repetisi. Setelah afirmasi ada repetisi. Jadi kekuatan repetisi ini luar biasa ya. Al-Fatihah minimalnya 17 kali sehari. Ya bisa bahkan lebih dari puluhan kali kan. Bisa ribuan kali. Tapi dari ribuan kali ada nggak yang atau semuanya paham tidak? Nah, itu yang cuman hafal doang kayaknya. gitu ya, seperti kalau membaca ini kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya hafal semuanya, umat Islam pasti hafal yang sholat ya. Tapi kalau misalkan bukan artinya, karena nanti tadabbur itu beda dengan tafsir. Ya kalau tafsir nanti lebih ke ininya, kaidah-kaidahnya, keilmuannya ya. Ya jadi ya mendalamnya harus dengan persyaratan kalau tafsir. Tapi kalau tadabbur semua bisa bertadabbur Al-Qur'an. Itu afirmasi. B berulang-ulang, berulang-ulang. Setelah itu U-nya harus dengan usaha, ikhtiar. Ya usaha itu ikhtiar. Jadi metode tadabbur ini adalah harus dengan ikhtiar, tidak hanya sebatas membaca, tidak hanya sebatas mengingat saja. Jadi menghafal Quran itu dengan tadabbur, dengan menggali apa isi dari Al-Quran itu. Jadi mukjizatnya itu nanti akan terasa. Mukjizatnya dengan menggali apa keajaiban dari Al-Quran itu dengan tadabbur. Terakhir R itu refleksi. Ya. Refleksi nah, ya. Jadi tadabbur itu adalah metode refleksi, merenungi atau bercermin. Ya, bercermin. Jadi bercermin ini Al-Qur'an nih. Al-Qur'an itu seharusnya jadi cermin kita ya. Apakah sesuai dengan kita? Misalkan menghafal juz 30. Nah, kita bercermin kepada juz 30 itu. Sudah dekatkah kita dengan juz 30 ya, secara dari apa namanya makna ya. Juz 30 apakah kita sudah kalau dekat ya memang dekat ya. Jadi bukan kedekatan secara fisiknya, memang dekat dengan Al-Quran ya alhamdulillah. Nah betul. Jadi itulah maksud dari refleksi itu bercermin ya. Bercermin kepada Al-Quran yang kita hafalkan. Itulah maksud tadabbur secara singkatan. Ternyata ini ya. Macam-macam tuh ya. Iya, alhamdulillah. TADABUR dan nanti teman-teman bisa putar lagi nih ulang. Saya juga nggak hafal nih singkatannya. Oke, Ustaz, tadi udah singkatannya, sekarang prakteknya Ustaz, ya, praktek tahapannya juga insyaallah jadi metode apa? Tadabbur. Jadi metode tadabbur itu sebenarnya metode menghafal dengan hati. Ya, karena perintahnya itu adalah mentadabbur itu dengan hati. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati kalian yang terkunci, tertutup? Jadi perintahnya kepada hati untuk mentadaburi Al-Quran. Ya bukan kepada akal. Ya bukan kepada maksudnya rasional manusia. Tapi hati yang mampu nanti memahami, merenungi. Nah betul, emosional. Tadabbur itu emosional. Jadi bahkan setiap huruf-hurufnya itu begitu emosional kalau kita baca. Yang maksudnya adalah penuh perasaan. Nah, ada di tahapannya itu membaca dengan perasaan, dengan emosional. Tahapan satu aja dulu ya, tahapan. Jadi tahapan-tahapan dalam tadabbur Quran itu yang pertama adalah terbiasa atau membaca dengan terjemah perkatanya. Jadi setiap menghafal Quran kita tahu apa kosakatanya. Jadi untuk mentadaburi Al-Quran sendiri itu yang pertama tadi kuncinya itu
menghafal perkataannya dulu Ustaz ya. Sebenarnya bukan menghafal perkataannya, minimal kita baca. Minimal kita baca ya. Minimalnya kalau menghafal ya jadi ulama mungkin kan sudah hafal. Ini apa kosakatanya? Karena banyak terjemah perkata sekarang. Banyak yang menyebutkan ini artinya apa secara kata perkataannya ya. Membantu juga membantu. Ya. Jadi membaca terjemah perkata. Untuk apa itu? Untuk nanti kita mengulang-ulang kata-kata yang sulit, kata-kata yang agak asing ya di telinga kita. Ini maksudnya apa kata ini, lafaz ini. Karena kita sendiri kan makanya bahasa Indonesia, Al-Quran bahasa Arab. Ya. Dan orang Arab pun belum tentu bisa menadaburi ini ya, mentadaburi. Karena nanti harus ada tadi sifat yang tadi berulang-ulang tadi metode. Yang pertama itu, yang kedua itu adalah lalu lanjut ke metodenya itu tahapannya adalah membaca pesannya. Maka itu harus satu ayat minimalnya. Satu ayat secara utuh, baca lihat ke pinggir. Jadi kalau sudah tadi terjemah perkata, lihat di pinggir itu kan pasti ada terjemah perkatanya. Ini pesannya apa? Bahkan kalau di Mushaf Al-Hufaz ini ya atau Al-Hafiz juga sebenarnya ada tema-temanya. Jadi tema-tema itu sebenarnya pesan-pesan kita sudah hafal 5 ayat, 10 ayat. Biasanya ada tema-tema secara kelompok-kelompoknya. Jadi ada gitu. Kita lagi menghafal Al-Quran, lagi ngebahas tema ini nih. Misalnya kayak sirah Nabi atau misalnya Perang Badar gitu. Perang Badar. Gitu ya. Bahkan di surah-surah tertentu kan itu secara tersusun. Oh ini kisah Nabi Hud. Setelah itu kisah Nabi Ibrahim. Itu selanjutnya ada kisah Nabi Lut. Terus kayak gitu kaum-kaumnya. Tema mungkin kalau tema terjemahannya lah gitu. Nah betul, ada tematik terjemahan. Gitu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga baru membaca kan sudah kita baca terjemah perkatanya, sudah membaca ya terjemah per ayatnya. Selanjutannya adalah membaca dari perasaan. Maksudnya gimana? Membaca perasaan. Membaca dengan perasaan. Jadi membaca itu dari hati ya, membaca dari hati. Kalau kita menghafal dari akal itu kan biasanya talaki itu harus dengan suara yang keras. Yeah. Tapi kalau menghafal dengan perasaan itu biasanya dengan hati yang menunduk, terus menghidupkan hati. Jadi dari langkah ketiga itu benar-benar harus menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Misalnya kayak menghafal dengan hati gitu maksudnya ya? Iya, menghafal dengan hati. Kita nggak misalnya Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu ya, baca dengan hati gitu Satu ya. Jadi lisannya itu memang pelan ya, suaranya tuh lirih mode gitu senyap lah. Mode senyap itu. Dan mode senyap itu disukai biasanya kita mode senyap gitu ya, disukai. Dan memang itulah bedanya menghafal dengan bertadabur. Iya. Nah, jadi ketika kita bertadabur dengan maksud menghafal, dua-duanya itu bisa dilakukan gitu. Kita menghafal dulu ya udah keras-keras, misalkan menghafal surah Ar-Rahman gitu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, kan suaranya keras. Tapi kalau bertadabur Ar-Rahman itu yang mengucapkan itu memang masih lisan ya, masih terdengar kan, masih terdengar supaya terdengar. Tapi sebenarnya yang mengucapkan itu hati, perasaan. Oh, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, Allah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita, akan benar-benar tersentuh gitu ya, menusuk dan seluruh raga kita ya akan menerima gitu Al-Qur'an ini. Itu nyambung gitu dari yang kita pertama baca perkataannya dulu, terus terjemah per ayat, terus sambil baca. Kita menghafal, kita juga inget-inget ya. Betul, gitu artinya ya. Jadi kalau misalkan mau pakai, kalau menghafal Quran tuh pakai mushaf yang mana? Ya tergantung di posisi mana. Oh saya sudah tahulah terjemahnya. Oh saya bisa menerjemahkan sendiri gitu ya. Bahkan tahu saya artinya, kalau ya para ulama ya ustadz yang ahlinya kan udah bisa menerjemah perkataan juga udah bisa. Mereka memang nggak butuh terjemah bahasa Indonesianya gitu, langsung saja mushaf yang langsung Al-Qur'annya aja itu udah bisa dengan membaca dengan tadabur itu, metode tadabur menghafalnya. Nah yang lanjutnya yang keempat itu diikatnya itu ada dua cara ya. Yang pertama diikat dengan tulisan. Jadi diulang-ulangnya itu, dibacanya itu sambil dituliskan. Jadi dituliskan. Menghafal surah Ar-Rahman, tulis Ar-Rahman. Kan sudah membaca dari hati, emosinya biasanya
tergetar juga. Bahkan ada yang sampai menangis kalau di program gerakan menulis Al-Qur'an gitu. Kan biasanya dihadirkan dulu bagaimana cara menghadirkan hati itu ada ini acaranya yang trainingnya. Tapi kalau yang udah terbiasa dan mampu itu menghadirkan hati, langsung saja menulis gitu ya. Quran follow the line gitu ya, bukan kalau belum bisa menulis gitu ya. Berpengaruh sekali ya. Jadi mushaf Al-Qur'an menulis itu tadabur juga itu. Tadabur tapi dengan kinestetik itu. Kinestetik ada gerakan gerakan. Itu yang keberapa? Yang kelima sekarang. Yang kelima. Metode tadabur yang kelima itu tadabur itu karena terkait dengan hati, maka harus dikaitkan dengan pengalaman kehidupannya. Itu. Pengalaman kehidupan itu misalkan menghafal surah Ar-Rahman. Ya, coba ya menghafal surah Ar-Rahman, kenikmatan apa yang dirasakan. Nah, itulah tadabur. Jadi bukan menghafal bukan dengan terjemahnya apa ya. Karena kan surah Ar-Rahman ada 78 ayat nih, 78 ayat. Jadi ketika menghafal itu langsung diingat ya nikmat-nikmat Allah itu apa? Karena ada ayatnya yang pasti hafal semuanya. Menyebutkan nikmat gitu. Itu. Itu kan ayatnya sangat viral terjemahnya. Terjemahnya sangat viral. Tapi apakah semua masyarakat bisa mentadaburi itu? Jadi mentadaburi itu bukan sebatas terjemah. Kalau terjemah kan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ternyata semuanya senang berdusta. Ternyata gitu. Kan bukan itu. Tapi nikmat saya masa lalu, pengalaman ini, punya ini, nikmat apapun, nikmat itu tadi kan bahkan dicatat juga kan bagus gitu. Bahkan dengan masa depan juga bisa menghafal dengan tadabur itu. Jadi ketika setelah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, lanjutan ayatnya apa? Mana nih Ustaz? Nah, itu. Maka prakteknya Masya Allah, ingat ya. Yang ada bidadari surga ada juga gitu kan. Itu ingat langsung, oh iya. Itu pengalaman kan, itu nanti pengalaman harapan masa depan itu. Jadi ada fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, ada tentang bidadari. Nah itu tuh, ada tentang lu'lu' wal marjan ya, tentang bidadari yang bagaikan mutiara dan marjan gitu ya. Itu kan itu harapan untuk masa depan. Bukan marjan tapi kan bukan ya. Itu bidadari yang bermata jeli ya maksudnya. Itulah metode tadabur ya. Dan akhirnya nanti kembali ke refleksi. Ya refleksi itu evaluasinya. Jadi tadabur itu jadi muhasabah. Muhasabah, metode muhasabah. Apakah kita sudah sesuai nggak ketika bercermin dengan Al-Quran ini gitu. Kalau masih jauh nih, kita masih jauh secara pemahaman kita jauh, apalagi pengamalan kita masih jauh, apalagi ilmu kita sedikit, ilmu kita memang ya semuanya kita qalil ya ilmu kita, tapi kita belajar bersama-sama minimal. Jadi tadabur itu sebaiknya juga jangan sendiri-sendiri gitu, berkomunitas gitu. Oh, jadi kalau ada komunitas juga justru membantu juga Ustaz ya? Iya, berkomunitas. Nah, kan menghafal Quran juga. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban kan artinya kan maka nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan. Biasanya teman saya tuh habis makan statusnya itu fabi ayyi rabbikuma. Lagi jalan-jalan story-nya itu. Caption-nya itu. Bagus, tadabur itu. Tadabur itu ya? Ya tadabur. Tadabur tergantung nanti tadi refleksinya apa, cerminannya. Oh iya, saya ingin bersyukur. Jadi ketika menghafal surah Ar-Rahman, kalau yang diingat itu bersyukur, itu baru masuk ke tadabur gitu. Jadi yang menjadikan kita imannya bangkit lagi kayak itu tadabur gitu. Jadi termasuk ayat apapun ya, mau Al-Fatihah, mau Kulhu ya, Falak, An-Nas, ketika baca itu surah An-Nas itu kan tentang kita. Jadi setiap baca surah An-Nas, siapa diri kita gitu ya. Jadi maksudnya terjawab kan. Membaca surah At-Tahrim ya tentang keluarga, jadi ingat keluarga. Membaca surah At-Tolak gitu ya. At-Tolak cerai. Bercermin gitu. Alhamdulillah saya enggak gitu ya. Membaca surah Al-Kafirun bercermin sesuai tidak? Ya harusnya kan kita bercermin alhamdulillah kita itu sesuai dengan ayat ini surah Al-Kafirun, tidak sesuai dengan orang-orang kafir, tapi sesuainya dengan lakum dinukum waliyadin. Kalau yang ayatnya gini
Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba gimana Ustaz? Itu Mas Tato ya adil aja. Level bukan di level saya satu. Nah, ya makanya bercermin kita tidak mampu. Tidak mampu itu. Itu metode tadabur. Jadi insyaallah tadabur itu baru dasar. Ini baru dasar karena sebenarnya untuk tadabur itu perlu tafsir tadi. Jadi seolah tadi tadabur itu akhir dari memahami atau akhir dari membaca sesuatu ya. Sedangkan tafsir itu sebenarnya kaidah-kaidah persyaratan untuk memahami, untuk menjelaskan isi Al-Qur'an. Jadi orang yang memahami tafsir biasanya akan lebih mudah lagi mentadaburi ya, menghafal dengan metode tadabur. Dan biasanya yang cepat menghafal Quran itu karena mampu mentadaburi. Itu. Dan pengalaman saya juga gitu ya. Sebelum saya menghafal harus baca terjemah dulu. Gitu ya, dia pengalaman iya. Jadi baca satu halaman ya terjemahnya, oh udah tahu, udah hafalkan setengah jam satu halaman gitu ya. Halaman itu biasanya lebih mudah. Beda kalau tidak tahu artinya, tidak tahu apa maksudnya, pesannya, ini kok susah sekali ini dihafalnya. Ya mungkin kita masih menganggapnya ini masih kelapa yang susah dibuka gitu ya. Benar. Jadi susah dikuasainya gitu, difahaminya. Jadi itu memahami terjemah Al-Quran itu juga salah satu untuk memudahkan kita menghafal Ustaz ya. Iya betul itu. Kita ulang lagi nih teman-teman. Berarti yang pertama tuh metode tadabur yang pertama kita pahami dulu nih perkata. Iya perkata. Ya. Terus juga ada memahami terjemah secara utuhnya ya pesannya. Nah yang ketiga apa itu saya lupa Ustaz? Membaca dengan hati ya, perasaan. Mode senyap tadi. Mode senyap. Yang keempat kinestetik. Menulis. Jadi setelah menghafal kita coba tulis yang dihafal itu. Terus yang kelima merefleksikan. Pengalaman iya betul. Dikaitkan dengan pengalaman dulu. Pengalaman kita masa lalu, tadabur masa lalu dan juga masa depan juga. Gitu. Jadi kan di Al-Qur'an banyak ayat surga neraka. Iya. Dibayangkan tidak? Kalau dibayangkan itu akan lebih mudah menghafalnya gitu. Lewat aja kayaknya. Kalau neraka, waduh takut gitu ya. Sebenarnya Al-Waqiah juga artinya kan neraka Ustaz ya. Iya betul. Hari kiamat gitu ya. Tapi saya mikirnya ini mah ayat buat rezeki gitu. Merefleksikannya salah berarti Ustaz. Salah mode berarti. Aduh. Salah saya Ustaz. Itu yang terakhir itu tadi refleksi lagi. Ya. Tadabur. Gitu teman-teman. Nah, mungkin closing statement buat teman-teman. Baik sahabat Al-Quran, di program Semua Bisa Menjadi Hafiz Quran, metode tadabur ini adalah metode yang seharusnya terus ya dikembangkan di masyarakat kita yang memang masih jauh ya dari pemahaman dengan Al-Quran. Membacanya saja sebenarnya masih sedikit. Kita tingkatkan yang sudah terbiasa, apalagi yang menghafal Quran, calon menghafal Quran ditingkatkan dengan metode tadabur. Jadi menghafal Quran dengan memahami maknanya sehingga kita tahu apa tujuan Al-Quran, apa maksud Al-Quran diturunkan dan pesan-pesannya sebagai pedoman petunjuk dalam kehidupan kita. Insyaallah amin rabbal alamin. Masya Allah. Siap, terima kasih Ustaz. Terima kasih juga teman-teman sudah menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan program Semua Bisa Jadi Hafiz dalam episode kali ini berjudul Menghafal Al-Quran Metode Tadabur. Kita kembali lagi di episode-episode selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.